Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, juga para seminaris, kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa koronka bersama. Bersama-sama misa kereman ilahi dan sekaligus misa Jumat pertama. Dan juga kita nanti akan beradorasi bersama. Sungguh, kita patut bersyukur karena cinta Tuhan yang luar biasa untuk kita. Secara khusus, kita merayakan pesta para malaikat pelindung. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta Tuhan begitu luar biasa. Anugerah para malaikat di dalam kehidupan memberikan kita kepercayaan, harapan akan hidup yang lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya adanya malaikat Tuhan? Saya percaya, Anda percaya, karena jelas tadi dalam kitab suci dikatakan bahwa malaikat itu ada. Nah, pertanyaannya adalah, wujudnya itu seperti apa sih? Wujud atau penampakan dari malaikat itu seperti apa? Kita tahu, saya juga tahu waktu kecil, malaikat itu pakai sayap, terbang, seperti itu. Apakah seperti itu gambaran malaikat? Bisa ya, bisa tidak. Tapi satu hal yang mau saya katakan adalah bahwa malaikat itu ada. Dan yang mau saya tegaskan di dalam permenungan pada misa saat ini adalah kita pun dipakai Tuhan untuk menjadi malaikat bagi sesama. Wow, kita dipakai Tuhan menjadi malaikat bagi sesama. Bahasanya tukul maksud loh. Maksudnya adalah, kalau malaikat dipakai Tuhan untuk menolong, memberitakan kabar baik, menolong, menyelamatkan, melindungi, kita pun dipakai Tuhan di zaman sekarang menjadi malaikat-malaikat bagi sesama kita. Setidak-tidaknya hati kita menjadi seperti malaikat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkinkah, saya ingat lagu itu, oh mungkinkah kita menjadi malaikat-malaikat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ini tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena apa? Mengandaikan apa Romo? Mengandaikan hati kita, diri kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mereka yang menyadari perutusannya menjadi malaikat bagi sesama, mereka akan memberikan peneguhan, kekuatan, mensupport sesama bagi mereka yang takut, temannya yang takut, yang cemas, yang khawatir, terutama secara khusus selama pandemi COVID-19 ini. Saya berkali-kali, saudara-saudari yang terkasih, mengatakan, kalau 2000 tahun yang lalu, Tuhan itu berkata kan, kita tahu dan sering diucapkan oleh para pastor, oleh para pengkhotbah, oleh Anda juga sering Anda baca, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? 2000 tahun yang lalu banyak orang letih, lesu dan berbeban berat. Dan 2020 ini Anda dipakai sebagai malaikat-malaikat Tuhan, pribadi-pribadi yang dipakai untuk berkata kepada mereka yang letih lesu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya kita memberikan
peneguhan, kekuatan, pertolongan bagi sesama kita. Mungkin kita sendiri susah, mungkin kita sendiri sakit, mungkin kita sendiri menderita, tapi satu hal, saudara-saudariku yang terkasih, pada saat Anda susah, pada saat Anda menderita, tetapi Anda berempati kepada orang yang menderita, kepada saudara-saudari yang lain yang menderita, di saat itulah saya mengatakan kepada Anda, rahmat Tuhan bekerja. Anda benar-benar menjadi man for others, manusia bagi sesama. Anda benar-benar menjadi penyaluran berkat. Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama. Kalau saat ini banyak orang berbeban berat, saudara-saudariku yang terkasih, bahkan kita sendiri, Anda sendiri berbeban berat. Tetapi pada saat Anda memberikan hati Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, membiarkan rahmat Allah masuk dan bekerja dan menjadikan diri Anda penyaluran berkat itu, saudara-saudariku yang terkasih, air mata yang keluar dari mata Anda bukan air mata kepedihan, tetapi air mata yang keluar adalah air mata berkat. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat, menjadi lilin yang menyala bagi sesama. Ini luar biasa. Mungkin ada yang berkata, Romo, itu teori Romo, prakteknya tuh sulit. Siapa yang bilang mudah? Siapa yang bilang mudah? Tidak mudah. Di sini saya juga berkhotbah untuk para seminaris. Para seminaris bersama-sama ikut misa. Saya mengatakan, untuk menjadi seorang seminaris yang baik, yang peduli dengan sesama, peduli dengan tugas-tugas, itu juga tidak mudah. Oleh karena itu, karena saya tahu tidak mudah, kuncinya cuma satu, yaitu kerendahan hati untuk berpasrah kepada Tuhan. Saya pun sebagai Romo menyadari, saya tidak mungkin mengandalkan diri saya sendiri. Saya tidak mungkin mengandalkan otak saya sendiri. Saya tidak mungkin mengandalkan tenaga saya sendiri. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan pada saat saya dengan rendah hati berpasrah kepada Tuhan, pada saat Anda dengan rendah hati berpasrah kepada Tuhan, disitulah rahmat Allah bekerja. Disitulah Tuhan memakai Anda. Disitulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus terjadi. Yang terjadi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Anda menjalankan kehendak Tuhan. Dan pada saat seseorang menyadari menjalankan kehendak Tuhan, dia tidak pernah frustasi karena dia menjalankan proyeknya Tuhan. Dia menjalankan, mereka menjalankan tugas yang diberikan dari Tuhan, yaitu apa? Menolong sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, saya jadi Romo cukup lama, belum lama, baru 23 tahun. Dan selama menjadi Romo itu, saya juga pernah mengalami kekecewaan. Kalau saya menolong orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang yang ditolong itu tidak mengerti dan lain sebagainya. Tetapi, puji Tuhan, saya tidak peduli. Artinya, tugas saya menolong titik. Orang itu ingat nggak ingat bukan masalah saya. Orang mengecewakan saya juga bukan masalah saya. Dengan sepenuh hati, saya serahkan kepada Tuhan. Makanya kan lagunya kan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ku serahkan padamu Tuhan, egoku, emosiku, amarahku, kejengkelanku, kekecewaanku. Pada saat aku menyadari Tuhan berkarya, ku serahkan pada Tuhan. Amin, saudara.
itu juga terjadi pada diri Anda. Saya ulangi. Pada saat Anda menyadari karya Tuhan berkarya dalam hidup Anda, pada saat Anda menyadari Anda dipakai oleh Tuhan, tidak ada kata frustasi dalam hidup Anda, saudaraku. Tidak ada kata jengkel atau sedih kalau orang mengecewakan Anda. Yang ada adalah perasaan syukur. Tuhan, terima kasih Engkau pakai aku. Kalimat itu menjadi kalimat peneguhan untuk kita. Tuhan, terima kasih Engkau pakai aku. Biarlah hatiku menjadi seperti hatimu, seperti malaikat-malaikatmu. Kau pakai hidupku. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan teori, ini dipraktekkan dengan penuh semangat, saudara-saudara. Dengan penuh keyakinan. Dengan penuh hati yang mantap. Kalau saya berkhotbah di depan para seminaris saat ini, saya berkhotbah di depan anak-anak seminari Raja Damai, saya katakan pada anak-anak seminari, kalian mungkin berpikir, kalian berada di seminari ini karena kemauan kalian sendiri. Tidak, adik-adik. Ini sekarang saya berkata pada para seminari, Tuhan yang pakai kalian, panggil kalian. Amin. Amin. Tuhan yang memakai kalian. Tuhan juga yang memakai saya, memanggil saya. Ingat sabda Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Ini yang kalau ini disadari, saudara-saudara, juga Anda, segenap umat yang ada di rumah, atau dimanapun Anda berada, kalau Anda menyadari bahwa Tuhan yang memilih Anda. Tuhan yang memilih Anda. Untuk apa? Untuk menjadi malaikat-malaikatnya di dunia modern ini, di zaman milenial ini. Tuhan itu memilih Anda. Dan sikap yang diambil cuma satu. Dekat dengannya, dekat dengan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Menyadari kedekatan kita dengan Tuhan, jiwa kita tenang. Kalaupun Anda punya masalah, kalaupun Anda punya problem, doa, saudara. Berdoalah sebagai orang yang berhati malaikat. Berdoalah sebagai orang yang dipakai Tuhan. Berdoalah, berwawan kata dengan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh, saudaraku. Tuhan itu hanya sejauh doa. Anda kan pernah dengar lagunya kan? Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Anda punya problem, Anda punya masalah, berdoalah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku memuji-Mu. Aku bersyukur atas kasih-Mu, dan aku mohon ampun atas kelemahanku, dan pakailah aku sebagai alat-Mu Tuhan. Aku mendoakan saudaraku, aku mendoakan temanku, aku berempati kepada saudara-saudariku. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda punya hati demikian, mendoakan orang, peduli pada orang, meskipun Anda sendiri yang menderita, meskipun Anda sendiri lagi susah, tapi Anda peduli pada sesama Anda berhati malaikat. Terang kerahiman ilahi menerangi hati Anda untuk memiliki hati seorang malaikat Tuhan. Saya katakan sekali lagi, terang kerahiman ilahi, kerahiman Allah yang luar biasa, menerangi hati kita semua, menerangi hati Anda, untuk Anda memiliki hati seorang malaikat Tuhan. Yang peduli kepada sesama, yang dengan sepenuh hati care kepada sesama, mengasihi sesama. Meskipun Anda dikecewakan, tetaplah tersenyum. Meskipun Anda disakiti, tetaplah tersenyum. Karena apa? Anda menjalankan tugas perutusan dari Tuhan. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi malaikat-malaikatnya di zaman sekarang ini.